نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا علمت ذلك, kalau engkau sudah mengetahui hal tersebut, famin suhulati hadzal dini wa adamil haraji fihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ada'il umrati wa ada'il haji fi safarin wahid. Kalau engkau sudah mengetahui akan hal tersebut, maka termasuk kemudahan dari agama ini dan termasuk bagian tidak adanya al-haraj dalam agama ini, tidak adanya rasa beban dalam agama ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ada'il umrah wa ada'il hajj fi safarin wahid. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala atau bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menunaikan umrah dan menunaikan haji pada satu safar. Jadi termasuk kemudahan dalam agama Islam, serta termasuk adamul haraj, tidak adanya beban dalam agama ini. Allah Azza wa Jalla atau Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk menunaikan umrah dan haji itu pada satu safar. Maksudnya gini, umrah dan haji itu boleh dalam satu safar, diperbolehkan dalam satu safar. Dikenal dengan istilah apa ini? Haji tamattu atau umrah qiran. Wa qad kana al-jahiliyah qablahu yakhussuna lil haji safaran wa lil umrati wahdaha safaran. Dulu masyarakat jahiliyah sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengkhususkan haji pada suatu safar dan mengkhususkan umrah pada suatu safar. Wa kanu ya'tamiruna fi Rajab wa ya'tamiruna aidan fi ghairihi. Dulu orang-orang jahiliyah mereka umrah di bulan Rajab dan mereka juga umrah di selain bulan Rajab. Fa amarun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajj, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajj idza ata al-miqat ay yuhrima bil umrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang berhaji kalau mendatangi tempat miqat agar mereka berihram untuk umrah. Fa idza wasala ila Makkah tafa bil bait wa sa'a wa halaqa aw qassara thumma halla. Lalu tatkala orang yang sudah berihram umrah tadi, jamaah haji yang sudah berihram dengan niat umrah tadi, kalau sudah sampai di Mekah, dia tawaf di Ka'bah, dia sa'i, dia mencukur atau memendeki rambutnya, summa halla, kemudian dia sudah tahallul. Asy-syarah. Qauluhu idza 'alimta dzalik famin suhulati hadzal din wa adamil haraj fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ada'il umrah wa ada'il haji fi safarin wahidin wa qad kana al-jahiliyah qablahu yakhussuna lil hajj safaran wa lil umrati wahdaha safaran. Keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau menyebutkan, kalau engkau sudah mengetahui akan hal tersebut, maka termasuk kemudahan dalam agama ini serta tidak adanya beban dalam agama ini. Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan umrah dan haji itu pada satu safar.
dalam kondisi masyarakat jahiliyah dulu punya kebiasaan kalau mereka menunaikan haji dan umroh itu beda-beda waktunya. Umroh safar tertentu, haji safar tertentu. Famin suhulati hadzal din wa yusrihi wa adamil haraji fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ada'il umrati wa ada'il haji fi safarin wahidin fayakunu mutamatti'an aw qarinan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan keterangan ini tadi, bahwasannya kemudahan agama Islam adalah haji dan umrohnya itu boleh dilakukan dalam satu safar. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau mengatakan termasuk kemudahan dalam agama ini tadi, dan juga termasuk bentuk tidak adanya rasa beban dalam agama ini, Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan umroh dan menunaikan haji boleh dalam satu safar. Dikenal dengan istilah mutamatti' atau qarin. Orang tersebut menunaikan haji atau umroh dalam satu safar disebut dengan mutamatti' atau qarin. Atau istilahnya apa? Haji tamattu' atau haji qarin. Itu istilah. Antum ingat aja ada istilah. Jadi haji itu ada 3 penunaiannya, manasiknya, nusuknya. Yang pertama tamattu', yang kedua qarin, yang ketiga ifrad, munfarid. Apa munfarid? Gampang. Munfarid itu sendirian, maksudnya dia cuma niat haji, tidak ada niat umroh. Kalau qarin, dia menggabungkan niat haji dan niat umrohnya dalam satu paket, dan dalam satu rangkaian ibadah nusuk. Adapun tamattu' itu artinya bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Maknanya apa? Dia umroh dulu, selesai sempurna umrohnya, dia tinggal di Mekah, dia senang-senang dulu, santai-santai. Nanti sudah masuk tanggal 8 Zulhijjah, dia berihram lagi, niat untuk berhaji. Itu namanya tamattu'. Wa fi hajjatil wada' lamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dzul Hulaifah khayyara as-sahaba 'inda al-ihram bainal ansaki tsalatsah. Pada waktu haji wada, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini tempat miqat di mana? Tempat miqat Ahlul Madinah dan yang searah dengannya, atau yang melintasi kota Madinah. Apa istilah lain Dzul Hulaifah? Bir Ali, ya. Kama fis sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasul mengatakan, pentingnya ikhwan belajar ilmu terkait dengan manasik haji dan umroh, karena biaya umroh ini mahal. Kalau antum punya ilmu, antum tahu step by stepnya, sehingga bisa antum maksimalkan ibadah tersebut. Ya, kalau ketemu travel yang bimbingnya punya ilmu. Tidak setiap travel itu pembimbingnya memiliki ilmu, walaupun kadang yang bimbingnya adalah ustadz-ustadz yang mungkin salaf. Kadang belum tentu dia punya aktivitas durus seputar haji dan umrah. Faqal, Nabi SAW mengatakan, man arada minkum ayyuhilla bihajjin wa umratin falyaf'al, wa man arada ayyuhilla bihajjin falyuhillah, wa man arada ayyuhilla bi umratin falyuhillah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin berihlal dengan haji dan umrah, silakan. Apa ini istilahnya? Tamattu. Ya. Afan. Haji dan umrah apa namanya istilahnya? Qarin, ya, qarin. Labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Itu tadi. Wa man arada yuhilla bihajjin falyuhillah. Siapa yang ingin berihlalnya dengan haji saja, silakan dia berihlal.
Wa man arada ayyuhilla bi umratin falyuhillah. Yang ingin umroh saja, maknanya apa? Tamattu' nantinya. Fa khayyarahum sallallahu alaihi wasallam bi wahidin minal ansaki tsalatsa. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat dengan salah satu dari 3 nusuk tadi. Bil ifrad, dengan ifrad, bi ayyulabbi bil hajj wahdah. Fa yaqul labbaika Allah hajjan. Labbaika hajjan. Boleh ya. Labbaika Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Au bil qiran, atau dengan qiran. Ingat ya kawan, ucapan ihlal labbaik Allahumma hajjan atau labbaik hajjan bukan niat haji atau niat umroh ya, tapi itu namanya apa? Zikir. Zikir penyebutan nusuk. Au bil qiran bi ayyulabbi bil umrah wal hajj ma'an fayaqul labbaika umratan wa hajjan. Atau dia dengan qiran, ihlalnya dengan qiran. Apa? Dia bertalbiyah dengan menyebut lafaz umrah dan haji secara bersamaan. Fayaqul, dia mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Au bit tamattu', atau nusuk yang ketiga tamattu' bi ayyulabbi bil umrah wahdaha, yaitu dengan bertalbiyah umrah saja. Fa idza faragha minha yuhrimu bil hajj ba'daha. Kalau dia sudah selesai dari umrah tadi, nanti dia berihram lagi untuk haji ya. Kenapa dia disebut tamattu'? Li'annahu yatamatta' bil umrah ba'da tahallul. Jadi dia senang-senang, alhamdulillah selesai umrahku. Dan ini rata-rata jamaah haji Indonesia, mereka umrah dulu ya, dari Indonesia. Kadang mereka ke Madinah, kadang mereka ke Mekah, intinya umrah dulu, selesai umrah nanti baru mereka melaksanakan ibadah hajinya. Fasaran nasu thalatha aqsamin, sehingga umat manusia itu ada 3 jenis. Minhum man ahrama bil haji wahdahu, wa minhum man ahrama bil umrati wal haji ma'an, wa minhum man ahrama bil umrati wahdaha. Di antara mereka ada yang berihram dengan haji saja, di antara mereka ada yang berihram untuk umrah saja atau untuk umrah dan haji, dan di antara mereka ada yang berihram untuk umrah saja. Walamma qarabu min Makkah nadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina ahramu bil umrah wal haji ma'an aw bil haji wahdaha ayafsahu niyatahum wa yaj'aluha umratan. Tatkala mereka sudah mendekati Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang-orang yang berihram dengan niat umrah dan haji secara bersamaan. Niat umrah dan haji secara bersamaan apa ini? Qarin. Au bil haji wahdah, atau niatnya haji wahdah, ifrad. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyafsahu niyatahum. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fasakh itu membatalkan atau merusak niatnya. Wa yaj'aluha umratan, lalu niatnya dijadikan dengan niat umrah, hatta yakunu mutamatti'in, supaya mereka menjadi orang yang tamattu'. Jelas? Tadi di kota Madinah ketika mereka berada di Dzul Hulaifah, para sahabat ada yang berniat labbaik Allahumma hajjan wa umratan, ada lagi yang berniat labbaika hajjan faqat wahdahu. Namun ketika sampai atau mendekati kota Mekah,
Nabi SAW menganjurkan kepada mereka agar meniatkannya hanya niat umroh. Difahami? Apa fungsinya? Supaya mereka bisa melakukan haji tamattu'. Ini juga merupakan dalil argumentasi yang dijadikan argumentasi oleh para ulama bahwasannya yang afdol bagi jamaah haji adalah haji tamattu'. Kama fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji fi ashhuril hajj wa hurumil hajj fanazalna Sarifah. Kata Aisyah, dulu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sudah berihlal untuk haji di bulan haji, wa hurumil hajj, dan sudah berihram dengan ihram haji. Fanazalna Sarif, lalu kami singgah di suatu tempat namanya Sarif. Tempat ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa huwa ma baina Makkah wal Madinah bi qurbi Makkah ala amyalin minha. Tempat yang letaknya antara kota Mekah dan Madinah, namun dia lebih mendekat ke kota Mekah. Ada yang mengatakan lebih kurang 6 mil, ada yang mengatakan 7 mil, ada yang mengatakan 9 mil, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 mil. Ya lebih kurang segitulah. Lebih kurang jarak antara sekitar ya 10 mil atau kurang atau lebih sedikit. Jelas? 1 mil itu berapa kilo? 1,6 apa? Tanya. Ketika sampai di tempat yang namanya Sarif, singgah di situ. Nah, kalau dulu Abdullah bin Umar, biasanya beliau ketika ada tempat yang Rasul pernah singgah di sini, beliau ketika safar beliau singgah pula. Ta'asyan bin Nabi SAW. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man lam yakun ma'ahu hadiyun fa habba yaj'alaha umratan falyaf'al." Siapa yang tidak membawa hewan hadiyu, maka lalu dia menyukai untuk menjadikannya haji tadi sebagai umrah, maka silakan dia lakukan. Wa man kana ma'ahu hadiyun fala. Yang tidak punya hadiyu, maka jangan. Nah, sehingga kesimpulannya kata para ulama, kesimpulannya fal khulasa, yang tidak bawa hewan hadiyu, maka atau tamattu, tamattu itu afdal bagi orang yang tidak bawa hadiyu. Itu saja kesimpulan. Tamattu afdal bagi orang yang tidak bawa hadiyu. Ya, tidak ada yang bawa hadiyu zaman sekarang ini. Tahu antum, hadiyu itu hewan yang akan disembelih itu. Hadiyu itu adalah damu syukron, bukan dam jabron. Ya, damu syukron, darah yang ditumpahkan sebagai bentuk rasa syukur. Kalau dulu mereka bawa dari kota Madinah, mereka cacati, mereka tandai. Ya. Sekarang nggak mungkin bawa dari Indonesia, bawa kambing atau bawa sapi, nggak mungkin ya. Walamma tafu wa sa'au lil umrah ba'dhum tahallalah wa ba'dhum tafa wa sa'a lil hajj wa baqiya ala ihramihi. Antum perhatikan lafaz ini. Walamma tafu, tatkala mereka tawaf, wa sa'au lil umrah, dan sa'i untuk umrah, ba'dhum tahallal, sebagian mereka ada yang tahallul, sudah tahallul, selesai. Wa ba'dhum tafa wa sa'a lil hajj wa baqiya ala ihramihi. Sebagian mereka ada yang tawaf, ada yang sa'i dengan niatan haji, dan dia tetap berihram. Itu dia lakukan para sahabat. Jelas? Yang sudah tahallul disebut apa namanya? Tamattu. Yang masih berihram disebut apa? Qiran. Yang masih, yang sudah berhaji, yang berhaji disebut ifrad. Ya. Masih dia ihram. Tawaf yang datang tadi tawaf apa namanya? Tawaf kudun.
Wa ba'dhum tafa wa sa'a yuridul qiran. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam amran hatman man la hadiya ma'hu ay yaj'alaha umratan. Nah, sebagian sahabat ada yang tawaf, ada yang sa'i, dia ingin qiran. Dia ingin qiran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan secara wajib, ya. Hatman itu wajib kepada orang yang tidak memiliki hewan hadyu agar menjadikannya sebagai umrah. Wa yuhil min ihramihi, lalu dia tahallul dari ihramnya tadi. Wa man ma'ahu hadyun ayyuqima ala ihramihi, yang punya hadyu maka tetaplah berihram. Jelas? Jadi ada beberapa kondisi. Ada yang memang sudah niatan tamattu, ya selesai. Dengan selesainya sa'i, tahallul, dah selesai umrohnya. Ada yang niatnya ifrad, maka dia tawaf, dia sa'i, dan dia tetap berpakaian ihram, tetap ala ihramihi. Nah, di sana ada yang berniat qiran. Untuk yang berniat qiran ada dua kondisi mereka. Bagi yang tidak punya hewan hadyu, diperintahkan oleh Rasul untuk niat umroh, berarti merubah niat menjadi tamattu. Bagi yang punya hewan hadyu, tetap diperintahkan untuk qiran. Ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Jelas. Jadi ada 4 kondisi sahabat pada waktu itu. Jelas. Kondisi pertama, mereka dari awal datang dari kota Madinah dengan niat apa? Tamattu. Sampai Mekah mereka tawaf, mereka sa'i, mereka cukur, selesai umrohnya. Jelas? Kondisi kedua, sahabat-sahabat yang datang dari kota Madinah niatnya pada waktu itu cuman haji saja, ifrad. Dia tawaf, dia sa'i, dan tetap di atas ihramnya dia. Sampai kapan? Sampai tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Kalau dia datang tanggal 1 misalkan, kan bulan haji itu kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya toh? Ya. Kalau dia datangnya misalkan, Ustaz, kalau dia datangnya bulan Zulqa'dah, kelamaan kali dia. Sebulan pakai baju ihram, potong-panting. Ya. Biasanya yang ifrad ini yang mungkin ya orang-orang yang mungkin ya orang-orang dasana, orang-orang Saudi mungkin ya, yang banyak aktivitas sehingga dia ngambil haji saja mungkin ya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, dia niatnya qiran tapi tidak bawa hewan hadyu. Diperintahkan oleh Rasul hatman secara wajib agar diubah menjadi niat umroh. Ayo yang tidak punya hewan hadyu, niatnya umroh saja. Sudah, niat umroh berarti tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Boleh pakai baju. Yang keempat, dia punya hewan hadyu. Nah, yang punya hewan hadyu diperintahkan oleh Rasul tetap di atas ihramnya dia, yang niatnya qiran tadi. Jelas, jadi ada 4 kondisi para sahabat pada waktu itu. Kama fi sahih Muslim min hadithi Jabir radhiyallahu anhuma fi sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis Jabir tentang sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul mengatakan Jabir mengatakan, bukan Rasul mengatakan. Jabir mengatakan. Kata Jabir, hatta idza kana akhiru tawafihi 'alal marwah, sehingga tatkala sudah pada akhir sa'inya di atas Marwah, faqal, Rasul mengatakan, nah, apa kata Rasul? Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuk al hadiyah wa ja'altuha umratan. Tahu artinya? Lebih kurang artinya. Kalau seandainya aku bisa memutar balik urusanku ini tadi, ya, lau istaqbaltu min amri mastadbartu. Nah, itu artinya lebih kurang. Kalau seandainya aku bisa memutar balik apa yang telah aku lalui. Faham? Itu artinya.
lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya aku bisa memutar balik apa yang telah aku lalui. Ini sebagai bentuk contoh ya ikhwan, bolehnya mengucapkan lau. Kan yang kita tahu pembahasan lau itu tidak boleh ya. Laula kadza wa kadza fa innahu taftah amal syaitan. Nah itu ada rinciannya, diantaranya pada amrun yang fatahu al khair. Misalkan contoh, ada dokter fikih misalkan tidak datang di suatu hari, dia tidak datang pelajaran di sini, dia mengatakan, dua kiranya saya datang, saya akan dapat faedah, gitu loh. Antum mengatakan dua kiranya saya mondok, dua kiranya itu diperbolehkan. Dua kiranya saya terbangun tadi malam, saya akan sholat malam, itu diperbolehkan. Sebagaimana ini tadi Nabi SAW mengatakan, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Jadi ada rincian. Ya. Jadi tidak setiap ucapan lau, kalau atau seandainya itu dikatakan syirik. Ada rincian, ada tafasil dalam bab ini tadi. Ya. Seperti itu. Antum belajar di Darul Hadis ini jangan khawatir. Fikih yang antum dapatkan, usul fikih yang antum dapatkan, tafsir yang antum dapatkan, ya. Tauhid juga nanti didapatkan. Antum sabar saja untuk mengikuti program yang ada ini tadi. Jelas? Kosakatanya gampang, ya, enak. Kosakatanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kata Nabi SAW, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqa al-hadiya wa ja'altuha umratan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku bisa memutar waktuku yang telah aku lalui, aku tidak akan membawa hewan hadiu, dan aku jadikan nusukku tadi sebagai umroh. Faham? Rasul pada waktu itu membawa hadiu apa tidak? Beliau bawa hadiu. Karena beliau bawa hadiu, maka ala ihramihi. Faham? Nah ini dalil yang dijadikan oleh para ulama penguat bahwasannya yang afdol dalam nusukul hajj adalah tamattu. Ya. Kenapa? Sampai-sampai Rasul bilang seperti ini. Kalau aku tidak bawa hewan hadiu, aku akan jadikan hajiku haji tamattu. Itu maknanya. Jelas? Lalu Rasul mengatakan, faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyahillah wal yaj'alha umratan. Lalu kata Rasul, siapa di antara kalian yang tidak bawa hewan hadiu, hendaklah dia tahallul. Sudahlah dia umrah saja dulu. Ya. Jadikan nusuknya, hajinya niat umrah dulu. Jelas? Faman saqal hadiya la yajuzu lahul ihlal qabla bulughil hadi mahillah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, barang siapa yang membawa hewan hadiu, maka tidak boleh bagi dia berihlal, tidak boleh bagi dia tahallul sebelum sampai hadiu pada tempatnya. Maknanya sebelum disembelih hadiu tadi. Liqaulihi ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tahliqu ru'usakum, jangan kalian cukur pala kalian tuh sampai hewan hadiu tersebut telah sampai pada tempatnya. Apa maksudnya? Telah disembelih. Jelas? Faham sampai sini? Masya Allah. Udah, kita lanjutkan kitab yang berikutnya. Ini agak susah berhentinya, agak panjang satu paket itu. Telegram macet pula nih.